Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Qabla nata'allam nabda dirasatana bi qiraati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis dengan judul Hidup Berkah dengan Menghormati dan Mematuhi Orang Tua dan Guru. Adapun tujuan pembelajaran, setelah KBM, peserta didik diharapkan mampu membaca ayat dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian mampu menyebutkan makna mufradat ayat dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian mampu menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian yang terakhir mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sebelum kita membahas kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 ini, ada baiknya kita membahas hukum bacaan pada salah satu bacaan pada ayat ini. Yang pertama, wala tanharhuma. Ya, wala tanharhuma. Ini hukum bacaannya apa? Izhar, ya, izhar. Kenapa izhar? Karena nun mati ketemu dengan huruf ha dan bacaannya harus jelas. Maka nunnya di sini dibaca dengan jelas. Wala tanharhuma. Huruf izhar ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghin. Baik, selanjutnya kata qawlan karima. Ini hukum bacaannya apa? Dibaca ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena tanwin ketemu dengan huruf kaf. Dan dibacanya apa? Dibaca samar. Qawlan karima. Baik, anak-anakku sekalian, ayat ini dengan tegas Allah memerintahkan kepada kita yang pertama untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian perintah yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia di hadapan Allah. Sampai-sampai
Allah meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul sekali hadis mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtir Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Sementara marahnya Allah terletak pada marahnya kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata buruk, bahkan hanya kata sekalipun. Setelah Allah melarang berbuat buruk dan berkata buruk kepada kedua orang tua, baik fisik maupun non-fisik, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya dengan berkata yang lemah lembut, sopan santun, dan menghormati keduanya. Bahkan lebih dalam, di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini adalah tuntunan bagi seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama dimulai dengan jangan berkata kasar, yaitu jangan berkata kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu, tingkatan yang kedua, kita tidak boleh membentaknya, wala tanharhuma. Nah, membentak di sini menurut Ibnu Robah dijelaskan bahwa termasuk di dalamnya adalah memukul kedua orang tua. Kemudian tingkatan yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang mulia. Kemudian tingkatan selanjutnya, wahfid lahuma janaha dzulli minir rahmah, yaitu merendahkan diri di hadapan orang tua. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun kekayaan yang dia miliki, maka harus merendahkan diri kepada kedua orang tua. Yang mana termasuk di sini adalah memenuhi segala kebutuhan kedua orang tua. Dan tingkatan yang terakhir adalah selalu mendoakan kepada kedua orang tua dengan kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang telah kita hafal bersama, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seraya kita mengingat jasa-jasa kedua orang tua kepada kita. Baik anak-anak, selanjutnya ayat yang kedua adalah Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada keduanya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Anak-anakku sekalian, Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17 mengandung beberapa hal. Ayat 13 ini adalah tuntunan bagi kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Dengan kata wa huwa ya'idhuhu wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Luqman berkata kepada anaknya. Kata ya'idhuhu di sini itu adalah memberi pelajaran, memberi mau'izah dengan lemah lembut, yaitu dengan hati. Nah, ini juga tuntunan untuk seorang guru dalam mendidik anak didiknya dengan tidak menggunakan kekerasan, tidak kasar, dan lain sebagainya. Ayat 14 di sini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana jasa kedua orang tua terhadap anaknya. Nah, di sini dijelaskan hanya seorang ibu di dalam ayat ini. Kenapa? Karena ibu adalah perannya sangat luar biasa bagi seorang anak. Di mana seorang ibu mulai dari mengandung, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kemudian menyapihnya wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayya ilaikal masir. Di sini jelaskan bahwa ketika seorang ibu mengandung, keadaannya itu sangat lemah sekali. Wahnan ala wahnin, lemah dan terus semakin lemah. Adapun ayat selanjutnya, ayat 15, ini menunjukkan bahwa kita dilarang oleh Allah untuk mematuhi perintah kedua orang tua ketika perintah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah Arab mengatakan la ta'ata li makhluk ala ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk ketika perintah itu bermaksiat kepada Allah. Nah, maka kita memang harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi dalam hal akidah, dalam hal berbuat maksiat, kita tidak boleh patuh kepada orang tua. Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun orang tuanya orang musyrik. Azar, ya. Azar itu pembuat patung. Beliau tetap bermuamalah baik, bersosial baik kepada kedua orang tua, berkata lemah lembut, membantu orang tua, dan seterusnya. Akan tetapi dalam masalah akidah, beliau tetap tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa kandungan surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17. Nah, kemudian selanjutnya hadis riwayat Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu qila may ya Rasulullah qala man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah?
Kemudian Nabi menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis ini menunjukkan bahwa celaka sekali bagi seorang hamba ketika dia mendapati kedua orang tua, tetapi dengan adanya orang tua itu tidak membuat dia masuk surga. Atau dengan kata lain, dia durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, kita akan membahas hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Sami'tu Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma yaqul, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Faqala, ahayyun walidak? Qala, na'am. Qala, fafihima fajahid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu meminta izin untuk ikut berjihad atau ikut berperang, membela agama Allah. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya wahai Rasul. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Anak-anakku sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua mempunyai pahala yang sangat besar. Sampai-sampai Rasul menyamakan pahala berbakti kepada kedua orang tua sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jihad pada masa itu bukan jihad apa? Akan tetapi berperang, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa demi agama Allah. Kata Rasul apa? Berbakti kepada orang tua itulah jihad kamu. Nah, ini menunjukkan anak-anakku sekalian, kita harus hormat kepada kedua orang tua, kita harus patuh kepada kedua orang tua, dan jangan lupa ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtir Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Kalau kita ingin menggapai ridho Allah, maka kita harus menggapai ridho dari kedua orang tua. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua dengan kalimat Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.